baptisan bagi umat manusia. Itu tema kami di malam hari ini. Mohon Bapak Ibu buka di Matius pasal 3, dan kita akan baca secara spesifik satu ayat di sini, adalah ayat ke-6. Dan mohon perhatian kepada konteks dan apa yang sedang terjadi di sini. Ayatnya sangat sederhana, bicara begini: lalu mereka dibaptiskan olehnya di Sungai Yordan sambil mengakui dosa-dosa mereka. Ini di versi AYT. Kalau Bapak Ibu sedang mengikuti di versi TB, bicara seperti ini: lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan tentu saja Bapak Ibu tahu bahwa pasal ini mewakili cerita pelayanan Kristus sendiri. Bagaimana Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, dan dia mulai beritakan firman. Dan mungkin sampai hari ini Bapak Ibu belum sadar, atau sudah, kalau sudah lebih baik, bahwa sasaran khotbah Yohanes Pembaptis di sini tidak hanya kepada orang Yahudi, dan itu menarik perhatian seluruh orang Farisi, Saduki, semua partai yang ada di masa itu kepada Yohanes, karena khotbahnya memanggil umat manusia kembali kepada pertobatan. Datang orang Yahudi, dia suruh bertobat. Datang orang Saduki, dia suruh bertobat. Datang orang Herodian, yang pengikut Herodes yang adalah kepala pemerintahan di masa itu, dia juga memerintahkan mereka untuk bertobat. Tapi yang paling heran adalah ketika prajurit Romawi datang, dia juga berkata, bertobatlah. Dan bukan hanya sarankan, tapi perintahkan mereka dibaptiskan untuk bisa diselamatkan. Dan itu satu fenomena yang pada zaman itu pasti mengacau balaukan pikiran-pikiran orang Yahudi di masa itu. Karena tidak asing bagi kami mengetahui bahwa orang Yahudi memiliki satu perspektif bahwa hanya mereka yang menggendong atau memiliki atau layak diselamatkan Tuhan karena mereka generasi yang terpilih. Tapi datanglah seorang Yahudi ini, namanya Yohanes, yang membaptiskan orang-orang dari segala bangsa. Bahkan suatu kali dia dipenjarakan karena tegur Raja Herodes karena dia sedang selingkuh. Dan yang paling menarik buat saya di kejadian itu adalah ketika dia menegur Herodes karena dia sedang berzinah, dan menurut firman Tuhan itu tidak sah dilakukan. Tapi catatannya di sini, Herodes adalah seorang kepala pemerintah atau pemerintahan yang ditempatkan oleh orang Romawi yang tidak punya sangkut paut apa-apa dengan iman Yahudi. Dan firman mencatat kepada kami bahwa si Herodes suka mendengarkan Yohanes. Di kawasan itu, di suasana itu, Bapak Ibu, datanglah Tuhan Yesus dan meneruskan pemberitaannya atau pemberitaan Injil dengan nada yang sama. Jika Anda membaca firman Tuhan, dan tiba-tiba Anda papasan dengan Yesus sedang menangis terhadap kota Yerusalem, dan dia mulai menuduh kota Yerusalem bahwa mereka tidak bertobat, tapi sebaliknya orang-orang kafir di zaman itu semuanya datang mengamis sedikit dari keselamatan yang ditumpahkan dari meja anak-anak, seperti orang Sigu Fenisia itu yang meminta mujizat bagi anak-anaknya. Kalau kami di zaman ini terlatih untuk membaca Alkitab sebagai orang Kristen, kita cenderungnya memikirkan bahwa berita keselamatan itu hanya berlaku bagi kita. Dan Alkitab itu bahkan sudah dicap sebagai Alkitab bagi orang Kristen.
Padahal itu satu kekeliruan yang ditanam di dalam benak kita sepanjang masa oleh banyak pengkhotbah, oleh banyak pendeta, oleh banyak romo, oleh beberapa tokoh di dalam sejarah. Alkitab tidak pernah disangka menjadi satu hal khusus bagi orang Kristen. Alkitab disangka menjadi sumber keselamatan bagi semua orang dan harus tersedia bagi semua orang. Ini tidak berarti bahwa bahwa memang tidak khusus, tidak ada nilainya kita memiliki Alkitab. Justru sebaliknya, Alkitab sebegitu istimewa sehingga seluruh bangsa di muka bumi ini ada di bawah pemerintahnya atau perintahnya, kekuasaannya, kedaulatannya, keistimewaannya. Kenapa? Karena tanpa firman Tuhan kami tidak memiliki sumber pengenalan akan Tuhan, dan disinilah mulai muncul peperangan sepanjang masa terkait siapakah memiliki firman Tuhan itu. Maka mulai muncul kitab-kitab suci bermacam-macam, karena tentu saja orang-orang pintar mulai sadar bahwa Alkitab harus diturunkan dari jabatannya itu. Karena kalau semua orang benar-benar mengerti bahwa dia adalah firman Tuhan, maka banyak tokoh akan hilang kekuasaannya. Karena Alkitab tidak membawa kita kepada satu agama, tapi kepada hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam masyarakat, di dalam komunitas kita, dimanapun Anda berada, melalui firman Tuhan Anda bisa berkembang dan menjadi anak Allah melalui pengenalan yang sejati dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua manusia. Maka dalam pendahuluan singkat ini perlunya catatan bahwa maksud dari pembahasan kita mengingat kembali bahwa ini adalah satu warisan bagi manusia, merupakan satu panggilan seperti Yohanes Pembaptis untuk kami bertobat, yang barangkali kita sedang baca Alkitab, tapi tidak mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama karena berpikir bahwa mungkin hanya kita yang layak atau orang itu tidak layak, atau hanya orang tidak tahu keterbatasan atau agama bisa menghambatkan orang datang kepada Tuhan. Jangan dibodohi dengan pikiran seperti itu. Mari kita ambil panggilan Yohanes Pembaptis, memanggil orang kepada kebenaran. Siapapun dia, apapun pemerintah yang berkuasa di atasnya, apapun agamanya, dia harus mengenal firman Tuhan. Karena seperti Yesus katakan, jika kamu tidak percaya kepadaku, aku tidak akan menghakimi engkau, tapi firman yang aku katakan yang menghakimi engkau di hari kiamat. Dan sangat-sangat sedih kalau orang-orang di sekitar kami tiba di hadapan Tuhan di tahta putihnya di akhir zaman, dan mereka melihat kepada kami dan bilang, saya tidak pernah diundang baca firman Tuhan oleh teman-teman saya ini yang katanya memiliki firman Tuhan. Jika kita memiliki firman Tuhan, maka kita memiliki kebenaran satu-satunya di muka bumi. Dan itu bukan menjadikan kami istimewa, tapi menjadikan kami penuh tanggung jawab untuk menyerahkannya kepada seluruh dunia seperti Yohanes Pembaptis di saat itu. Maka ada beberapa topik yang kita akan membahas pada malam ini. Apa yang kita akan pelajari di malam ini? Kita akan melihat konsep Alkitab itu sendiri, karakteristik Alkitab, peran Alkitab dalam karya Allah, akibat era modern terhadap tingkat baca Alkitab, sedemikian juga akibat dari era postmodern atau pasca modern. Dan mohon maaf karena saya sering buat kesalahan banyak di PPT, jadi saya sudah sadar ada tulisan salah di sini, tapi ya abaikan aja, yang penting kontennya. Dan di akhirnya kami akan memberikan kesempatan bukan untuk saya menarik kesimpulan, tapi Bapak Ibu yang akan menarik kesimpulan sendiri. Marilah kita lihat apa itu Alkitab. Mungkin kita semua memiliki konsep sendiri terhadap Alkitab,
Tapi di sini kami perlu menegaskan Bapak Ibu bahwa Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan dua belah Alkitab itu, dua belah kitab itu merupakan firman Tuhan, setara, sejajar, tanpa kurang, tanpa tambah. Banyak orang di masa pasca modern ini memikirkan bahwa hanya Perjanjian Baru yang utama dan perlu diterjemahkan, perlu dibacakan. Perjanjian Lama tidak perlu karena sudah berlalu. Itu satu kekeliruan. Seperti yang kami sedang katakan di sini, meskipun Perjanjian Baru merupakan wahyu yang lengkap atau yang melengkapi keseluruhannya, hal itu tidak berarti bahwa segala sesuatu yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama hanya persiapan belaka untuk diabaikan nanti. Kebenaran yang diberikan Allah dalam Perjanjian Lama tetap benar dan tanpa pengecualian. Secara wajib dia telah sebagiannya terjadi di dalam karya Kristus, tapi prinsip-prinsip di situ tetap berlaku sama seperti di Perjanjian Baru. Apa artinya itu bagi kami? Itu artinya bahwa firman adalah otoritas tertinggi dari awal sampai akhirnya, dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sepenuhnya diilhamkan Tuhan. Maka tidak ada satu bagian ilham manapun dari firman Tuhan yang boleh diabaikan. Dia sempurna dalam komposisinya, aslinya, dan sepenuhnya dapat dipercaya dalam bidang apapun yang dia berbicara. Juga merupakan satu-satunya sumber iman dan perilaku yang utama dan satu-satunya otoritas tertinggi. Dan ini buat banyak manusia sepanjang masa takut akan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena kalau Alkitab itu otoritas tertinggi, maka gereja bukan otoritas tertinggi, pendeta bukan otoritas tertinggi, pembicara bukan otoritas tertinggi, tapi firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, ketika ditafsirkan dengan benar dan baik, berubah segala-galanya. Karena bisa saja satu dua denominasi salah tafsirkan dan salah terapkan firman Tuhan. Dan itu sungguh banyak terjadi. Bisa saja banyak pendeta juga tergerak oleh emosinya sendiri atau pendapatnya sendiri terhadap firman Tuhan, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan tentu saja yang lebih lagi adalah firman Tuhan yang memerintahkan hidup kami dengan menjajarkan pelayan-pelayan seperti pendeta, romo, dan siapapun lagi yang bicara di atas nama Tuhan. Dia sejajar dengan kami, dan peran orang-orang tersebut adalah mengeksposisikan firman Tuhan untuk jemaat supaya jemaat berjalan menurut otoritas firman Tuhan. Maka Yesus Kristus telah berkata bahwa siapapun yang menjelaskan firman secara salah, bagian dia akan diambil dari kerajaan di surga. Saking serius perang memberitakan firman itu kepada jemaat. Nah, sedemikian juga pernyataan ini menakutkan. Di abad pertengahan, gereja Katolik sempat membunuh beribu-ribu orang yang memiliki satu sumber, satu eksemplar Alkitab, bukan hanya karena takut mereka tafsirkan, tapi karena asal Bapak Ibu punya firman di tangan Anda sendiri, Anda tidak perlu saya untuk menjelaskan apa-apa untuk Anda. Anda punya kemerdekaan untuk mengenali dan buat Tuhan dikenal di seluruh dunia. Itu bisa bahaya, itu bisa hebat. Seperti yang kita pada masa kini percaya dan memiliki iman yang sama kepada Tuhan hanya karena satu hal. Karena selalu ada orang yang kembali kepada firman
dan berlaku sebagai satu Yohanes Pembaptis yang mengembalikan jemaat kepada firman Tuhan. Dan perlunya kita tegaskan di sini bahwa firman Tuhan tetap selama-lamanya, dan firman itulah Injil yang diberitakan kepadamu. Ketika dia bicara firman di ayat ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 25, dia sedang bicara keseluruhan kitab suci. Bukan hanya Injil, bukan hanya perjanjian baru, tapi seluruh firman Tuhan tetap selama-lamanya, dan dia sudah diberitakan kepada Bapak Ibu, dan perlunya kita respon terhadap firman itu dengan mengerti bahwa dia diberikan supaya kita memiliki pengenalan akan Kristus, hubungan dengan Tuhan, dan juga menjadi terang bagi orang lain yang belum bisa melihat jalur keselamatan itu untuk kembali dirinya kepada Tuhan dan masih terikat kepada sofisma, kebohongan, dan segala macam tipu daya muslihat si jahat, entah melalui pendidikan sekuler, entah melalui hatinya sendiri. Dan perlu juga kami mengingat bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Definisi ini sangat penting karena ada beberapa hal terkait hal ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi definisi ini. Pertama, jika dia adalah wahyu Allah, maka sumbernya adalah Allah sendiri. Penggaranya adalah Allah sendiri, bukan manusia. Manusia digunakan hanya sebagai notulen untuk mencatat apa yang Tuhan mau katakan. Dan karena telah dibukukan, dia punya satu maksud, dan maksud tersebut adalah supaya ada akses terhadapnya. Dari Kejadian sampai Wahyu kita akan menemukan seruan di dalam firman Tuhan untuk umat manusia kembali dan mengenal firman. Bagaimana bisa Tuhan panggil terus manusia untuk kembali membaca firman jika tidak ada akses kepada firman tersebut? Maka di dalam definisi singkat ini kita sudah melihat kewajiban adanya akses kepada seluruh umat manusia memiliki satu eksemplar Alkitab supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan terkenal, seperti yang katakan di Hosea pasal 4 ayat 6, ya, umatku binasa karena tidak mengenal aku, tidak mengenal firman-Ku. Berarti bahwa Allah berkenan untuk menunjukkan dirinya kepada umat manusia. Dia sumber wahyu, dia mewahyukan diri, dia mau dikenal, dia mau supaya kita seluruh umat manusia mengenalnya. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Muslim, bukan hanya orang Yahudi, seluruh manusia perlu ketahui bahwa Tuhan sudah mewahyukan diri dan memberikan satu kitab suci, satu Alkitab dengan segala perintahnya dan tujuannya bagi kita dengan jelas dan teratur supaya kita punya pengenalan yang tepat akan Dia. Alkitab sebagai wahyu yang dibukukan pertama-tama diserahkan melalui orang Yahudi, dan mereka salah tafsirkan, pikir bahwa itu milik mereka, sehingga Yesus membuat satu perumpamaan di Lukas pasal 16 terkait seseorang kaya dan Lazarus. Lazarus pergi ke surga, orang kaya pergi ke neraka. Tapi tujuan dari perumpamaan itu bukan bilang bahwa orang kaya pergi ke neraka, tapi justru di sepanjang percakapan di perumpamaan itu, orang kaya itu memiliki akses kepada firman Tuhan, tapi tidak membaca. Lalu keluarga dia juga tidak membaca. Sedangkan orang miskin itu mengenal Bapa sangat dekat. Dan yang Yesus sedang katakan kepada orang kaya di sana adalah dia memiliki Musa. Jika dia tidak percaya kepada yang tertulis, ketika Yesus sedang bicara dia memiliki Musa, Yesus sedang bicara bahwa dia memiliki kitab Taurat. Dan jika dia tidak percaya kepada kitab Taurat yang diberikan melalui Musa, apalagi kalau bangkit seseorang dari antara orang mati yang berarti Yesus sendiri. Dia sedang bicara kepada bangsa Yahudi, kalian memiliki kitab Taurat tapi tidak percaya kepadaku, walaupun nanti saya akan bangkit kembali, kalian tetap tidak mengerti. Dan kekeliruan orang Yahudi itu yang menghambatkan
selama berabad-abad orang untuk benar-benar kembali kepada Tuhan, walaupun puji syukur Tuhan mereka setia dalam mempertahankan sumber-sumber Alkitabiah sehingga kita bisa memastikan kami memiliki firman Tuhan seperti pada waktunya yang diserahkan kepada penulis-penulis aslinya. Kita akan melihat beberapa contoh bahwa Alkitab itu diwahyukan dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Pertama, kalau Anda membaca firman Tuhan, perhatikan jangkauan firman Tuhan di situ. Dari Kejadian hingga Wahyu, selalu saya tidak akan baca semua ayat ini, dan nanti saya bisa biarkan PPT ini untuk Bapak Ibu juga bisa meneliti setiap ayat ini. Tapi mulainya dengan Kejadian 1 ayat 1 yang bicara bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang berarti bahwa dia menguasai, dia memerintahkan, dia memiliki langit dan bumi. Bahkan orang sesat pun milik Tuhan. Makanya dia bisa punya hak untuk buang mereka ke neraka. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia bicara berdoalah kepada Tuhan dari ladang itu, karena sangat sedikit pekerjanya. Jadi ladang yang sedang habis-habisan, sudah siap untuk dituai, milik Tuhan. Dan di perumpamaan itu maksudnya bahwa ladang itu orang-orang yang belum mengenal dia. Tapi pemilik orang-orang itu Tuhan sendiri. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun yang lahir di muka bumi ini yang tidak ada di bawah kekuasaan Tuhan. Tapi mereka punya kemerdekaan untuk tidak mau mengenal Tuhan. Walaupun ada banyak yang berpikir bahwa tidak mengenal Tuhan, maksudnya bahwa mereka akan diselamatkan karena kebodohan, dan tidak ada sumber keselamatan tersebut. Kebodohan hanya membunuh, tidak pernah menyelamatkan siapapun. Kebenaran memerdekakan dan memberikan keselamatan. Kalau kami lihat juga di semua barisan kerajaan Allah di bumi, para penulis firman Tuhan akan selalu menekankan bahwa Tuhan merajal, memerintahkan di muka bumi ini, di seluruh dunia. Dia memakai pemerintah untuk lakukan kehendaknya. Walaupun ketika mereka pikir mereka sedang memberontak Tuhan, mereka pada hakikatnya menggenapi sesuatu yang Tuhan menginginkan, dan mereka tidak pernah bisa melakukan apa-apa melawan Tuhan. Dan dari sekali lagi dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa menemukan di dalam firman bahwa Tuhan adalah Raja seluruh bumi. Tapi sesuatu yang menarik perhatian saya ketika saya sedang baca firman Tuhan itu di Daniel pasal 4 ayat 2 dan 3 yang sedang bicara, bahkan saya akan baca dari ayat 1 supaya kita mengerti konteksnya, yang bicara begini. Dari Raja Nabukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan menaklukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Bapak Ibu tentu saja mengenal sejarah si Nabukadnezar ini. Dia bukan seorang yang takut akan Tuhan. Dia yang pergi ke Israel dan membinasakan kota tersebut dan menawan orang-orang Yahudi sebagai budak, dan Daniel salah satunya. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa yang sebenarnya memerintahkan dunia ini adalah Tuhan Maha Kuasa itu. Dan dia menulis kepada seluruh suku, bangsa, dan bahasa bahwa mereka harus tahu bahwa Tuhan itu Raja atas segalanya. Ini memberitahukan kami
bahwa firman Tuhan berlaku bagi seluruh umat manusia dan harus tersedia kepada seluruh umat manusia supaya mereka kaget dan terkejut dan memiliki perasaan yang sama seperti Nabukadnezar terhadap Tuhan. Kalau mereka terima atau tidak itu masalah pribadi, tapi tanggung jawab kita adalah meneruskan firman tersebut dengan maksud berikan kesempatan yang kita miliki untuk memiliki kenikmatan firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan dari sumber langsung. Kemudian kami lihat bahwa firman mengatakan terkait kebutuhan seluruh dunia mengenal firman Tuhan itu sendiri, karena firman-Nya diberikan untuk seluruh dunia. Dan saya menggarisbawahi ayat yang paling penting untuk diskusi kita ini di Mazmur 138 ayat kedua, yang mungkin di TB terkadang ayat 3 ya. Dia bicara, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dan di terjemahan baru bicara janji-Mu ya, tapi penerjemahan yang akan lebih menegaskan makna dalam bahasa aslinya adalah firman-Mu. Firman-Mu melebihi segala sesuatu. Yang maksudnya bahwa segala pemerintahan, ideologi, pikiran, niat, maksud tertawan di bawah firman Tuhan. Tidak pernah akan ada satu ide paling hebat atau lebih hebat daripada firman Tuhan. Firman adalah kesempurnaan itu sendiri. Firman itu lebih murni daripada perak yang dimurnikan 7 kali, kata firman Tuhan. Dia bisa diuji kebenarannya. Tentu saja kami bersatu di sini di malam ini karena kami pernah disentuh dan diubah oleh firman Tuhan. Kalau bukan, kami tidak bersama di sini. Dan di dalam banyak perikop yang dikutip itu sangat menegaskan kebutuhannya untuk kami mengerti bahwa Allah mau supaya firman-Nya menjangkau atau tersedia kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Tersedia sama akan diterima itu dua hal berbeda. Tapi kita harus menyediakan. Jangan sampai kita lakukan kesalahan orang Yahudi yang mempertahankan, melakukan kesalahan orang di abad pertengahan, umat Kristiani Katolik yang mempertahankan Alkitab daripada masyarakat. Dan akhirnya terjadi segala macam masalah dan banyak orang mati di dalam iman dan mulai menjunjung tinggi manusia daripada firman Tuhan. Berikutnya di firman di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21 bicara, akan tetapi hal terutama yang harus kamu pahami adalah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran seorang manusia, sebab tidak ada satupun yang nubuat yang muncul dari keinginan manusia. Sebaliknya, dari orang-orang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Dan ini mau membawa kepada kami satu rasa aman, satu rasa yang memastikan kita bahwa sumber dan yang mengatur proses penulisan dan pemberian firman kepada kami itu Tuhan sendiri, sehingga tidak pernah ada manusia yang sanggup untuk memalsukan firman Tuhan, karena Roh Kudusnya yang membimbing dan mengatasi proses penurunan firman Tuhan untuk kita. Kami bisa istirahat dan lega bahwa kami punya firman Tuhan seperti pada mulanya ketika diturunkan, karena Roh Kudus yang maha kuasa tidak pernah membiarkan siapapun bermain atau memainkan firman-Nya. Sebaliknya, selanjutnya kita perlu menegaskan beberapa karakteristik firman Tuhan sebagai warisan bagi umat manusia. Kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda belajar,
tetapi Anda akan papasan dengan konsep kebenaran. Dan di dalam firman dan Alkitab sebagai firman Allah, dia mengklaim menjadi kebenaran itu sendiri. Dan bukan hanya kudus, tapi juga mengkuduskan. Seperti di Yohanes pasal 8 ayat 31 bicara mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan di Yohanes 17 ayat 17 bicara bahwa firman adalah kebenaran. Firman ketika maksudnya di sana adalah seluruh Alkitab, seluruh kitab suci yang terkandung di dalam Alkitab. Kemudian kami tahu bahwa ini kenapa Alkitab dihalangi atau banyak orang tidak mau Alkitab tersedia kepada umat manusia pada intinya, karena dia adalah sumber iman yang benar. Perhatikan ini saudara-saudari, memiliki iman belum tentu memiliki agama. Agama adalah satu usaha manusia untuk menjangkau Tuhan. Memiliki iman adalah satu akibat dari Tuhan menjangkau kita dan mewahyukan dirinya kepada kami, sehingga kita diyakinkan akan keberadaannya karena kami mencicipi dan merasakan bahwa Tuhan itu baik, dan juga memiliki sumber historis, sumber bukti historis bahwa dia ada. Di mana bukti itu? Firman-Nya itu sendiri. Firman ini bukan hanya semacam catatan sebarangan saja, tapi ini adalah catatan historis yang bermakna teologis, yang bernilai-nilai etika dan moral paling unggul di muka bumi, sehingga bahkan hak asasi manusia itu datang mencuri prinsip-prinsip itu di dalam firman Tuhan dan menjadikan sesuatu yang manusiawi, padahal itu prinsip-prinsip yang lahir dari prinsip iman yang berasal dari Alkitab sebagai sumber yang benar. Maka seluruh orang yang membaca firman mustahil tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan yang sejati, walaupun tidak harus mengakui satu agama, karena tujuan dari firman Tuhan bukan menciptakan satu agama, tapi satu kerajaan. Berarti bahwa setiap orang yang benar-benar memiliki iman kepada Tuhan melalui Kristus yang menyelamatkan kami adalah anggota kerajaan Allah, bukan anggota agama Allah. Ya. Di dalam firman Tuhan, dia punya maksud lebih unggul. Dan kalau dia raja dan memerintah, maka kami harus berperilaku berbeda. Oleh karena itu, firman juga punya maksud untuk memurnikan dan melengkapi kita. Melengkapi dalam arti, lepaskan kami dari celah-celah ini dan jadi kami sama seperti Tuhan kami. Kudus sama seperti dia kudus. Dan firman Tuhan diberikan untuk maksud tersebut. Seperti yang tertulis di 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dia yang akan melengkapi dan memurnikan kami untuk melakukan segala karya yang baik menurut kehendak Tuhan. Selanjutnya, karena begitu dahsyat dan hebat firman Tuhan, di dalam firman sudah terdapat bukti bahwa Kristus dan Tuhan mau supaya kita memberikan dan memberitakan firman di seluruh dunia. Sama seperti di awalnya diberitakan, sampai sekarang harus diberitakan. Seluruh dunia harus mengenal bahwa firman ini adalah Injil Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan seluruh manusia. Selanjutnya, peran Alkitab dalam merekonsiliasi manusia dengan Allah. Dengan pemahaman ini, Bapak Ibu, sepanjang sejarah banyak orang telah dibunuh agar kita saat ini memiliki Alkitab di tangan kita. Jangan sampai kita sia-siakan usaha mereka, seperti John Wycliffe, bahkan Martin Luther sendiri, karena mereka mengerti bahwa peran Alkitab adalah satu peran utama dalam rekonsiliasi manusia dengan ciptaannya, penciptaannya, melalui iman kepada Juru Selamat yang sejati. Dan hanya melalui Alkitab, manusia bisa memiliki perspektif tersebut. Jika Anda membaca di dalam firman, berkali-kali Anda akan menemukan bahwa kita telah dipulihkan oleh firman Tuhan. Apa artinya hal tersebut?
Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang begitu dahsyat dan Maha Kudus, Dia sumber kekudusan itu sendiri, melalui firman-Nya menguduskan kami, memulihkan kami supaya kita bisa memiliki hubungan seperti anak dan bapa dengan Dia, bisa mendekati Dia, dan jalur itu melalui firman. Maka firman merekonsiliasikan manusia dengan Sang Penciptanya. Kenapa? Karena Alkitab punya peran begitu dahsyat dan juga mengungkapkan bukan hanya kepada orang Kristen tapi untuk seluruh dunia kehendak dan tujuan Allah, sifat dan karakter Allah itu sendiri. Dan dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa menemukan kebenaran ilahi yang sebenarnya adalah Alkitab itu sendiri, yang ditekankan bahwa tidak ada satu bagian darinya yang ditulis di luar konteks karya Allah. Apa itu karya Allah? Memulihkan dan mengembalikan manusia kepada hubungan dengan dirinya sendiri seperti pada awalnya. Mengembalikan manusia menjadi anak Allah. Dengan berkata bahwa firman Tuhan harus diberikan dan memiliki akses kepada semua manusia karena diwarisi kepada semua manusia, tidak berarti bahwa semua manusia benar-benar anak Allah, karena prosedurnya menurut firman Tuhan itu sendiri adalah percaya kepada firman ini dan hidup di bawah perintahnya, menaatinya sampai pada kesudahannya. Dan tapi mereka harus mengenal bagaimana bisa menaati apa yang tidak dikenal, ya. Bagaimana bisa mengenal apa yang tidak tersedia. Kemudian mengapa manusia semakin hari semakin menjauh dari sumber keselamatan tersebut? Mengapa atau bagaimana harta karun dari Allah itu untuk umat manusia belum dibaca oleh semua orang? Apa faktor yang menghambatkan kita atau mereka yang belum memiliki firman Tuhan? Apa kita yang sedang hambatkan mereka karena tidak terlibat dalam proses penyediaan firman, penerjemahan, pemberitaan Injil, karena kita menganggap itu tugas religius, bukan satu tanggung jawab dengan firman Tuhan, terhadap firman Tuhan, kepada Tuhan, oleh Tuhan, dan kita sebagai anaknya harus merasa bertanggung jawab atas kebutuhan, mengenal, memperkenalkan Dia kepada seluruh dunia. Tapi walaupun begitu, mungkin Anda sudah berusaha, mungkin Anda juga partisipasi dalam menyediakan firman, dalam berkontribusi supaya firman ini jelas diberikan kepada semua orang yang membutuhkannya. Tapi begitu besar jumlah orang yang tidak peduli, ya, tidak peduli sama sekali dan tidak mau. Dan kita berpikir bahwa itu satu faktor sekedar rohani atau manusiawi saja. Tapi saya hendak ceritakan kepada Bapak Ibu satu pengamatan dan penelitian pribadi bagaimana penurunan minat baca Alkitab ini sebenarnya sesuatu yang dirancangkan selama sepanjang sejarah, sepanjang masa. Maka kita akan lihat sedikit sejarah singkat penurunan minat baca Alkitab. Ada di sini 5 titik penting untuk kita diskusikan, tapi saya hanya akan berbicara secara khusus. Yang paling mempengaruhi kita di saat ini adalah era modern dan perannya melawan Alkitab, dan peran di situ salah tertulis, sorry, itu peran dalam melawan, ya, bukan dalam fungsi. Dan searah dengan itu, era pasca modern atau postmodern juga memiliki satu peran sangat dahsyat untuk melepaskan Alkitab dari tangan manusia, bahkan membuat mereka tidak percaya sama sekali. Jika saya bisa berikan penjelasan singkat tentang bagai ini, pada awalnya Kristus sendiri sebagai pembawa firman, dan firman Tuhan itu sendiri sudah memilih ke-12 rasul supaya mereka menduniakan Injil, memviralkan Injil. Kebenaran firman Tuhan tersedia, mereka tulis surat memberitakan firman. Mereka wajibkan supaya surat itu dibaca kepada semua orang. Mereka pergi dari pintu ke pintu
beritakan firman karena mereka rasa urgensi dunia mengenal firman tersebut. Tapi masih di dalam masa mereka menggebu-gebu beritakan firman, mulai muncul orang-orang seperti Diotrephes di 3 Yohanes yang menguasai jemaat dan tidak mau supaya jemaat memiliki akses langsung kepada firman, tapi mereka mulai merajakan, menjadi raja di atas jemaat. Di situ yang lahir konsep paus dan gembala-gembala yang menjadi sumber kebenaran, bukan Alkitab lagi. Dan kemudian di abad pertengahan itu ditingkatkan sehingga menjadi semacam Alkitab menjadi semacam sumber yang hanya para pakar bisa bacanya. Hanya orang-orang tertinggi dalam gereja yang bisa akses kepada Alkitab, sedangkan jemaat kalau mau dengarkan firman, pergi ke misa atau ibadah tertentu dan dengar hanya kata-kata dalam bahasa yang mereka tidak pahami sama sekali. Dan mereka ambil simbol-simbol sebagai mempertahankan, sebagai alat untuk mempertahankan iman. Maka datanglah revolusi, reform Protestan, dan mengubah situasi itu di era modern untuk membawa firman kepada masyarakat. Semua orang wajib memiliki akses kepada sumber keselamatan yaitu firman Tuhan, dan sejajar dengan pemikiran beritakan dan berikan firman kepada semua orang, lahir juga tantangan yang sama. Di era modern itu mulai satu perang terhadap Alkitab. Kenapa? Karena mereka mulai melihat betapa pengaruhnya firman Tuhan di hidup manusia. Bukti bahwa firman mampu menyelamatkan dan mengubah kita sangat besar. Maka orang-orang di masa modern itu mau memisahkan firman Tuhan dari ilmu pengetahuan. Dan mereka mulai menjatuhkan martabat firman Tuhan dan bicara, yang benar hanya ilmu dan akal budi. Firman itu tidak logis. Kenapa? Karena kamu harus percaya, harus ada keterkaitan dengan iman, dan itu agama. Ayo kita pisahkan antara agama dan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang berbeda dari agama, dan mulai menjauhkan masyarakat di sekolah, di kampus, di fakultas, universitas, supaya rasa dirinya seorang ilmuwan atau berpengetahuan harus tidak berpegang kepada prinsip-prinsip Alkitabiah. Karena orang yang berpegang kepada Alkitab itu orang yang ketinggalan zaman. Dan di zaman itu penekanan mereka kepada individualitas dan kebebasan mempengaruhi bagaimana manusia sekarang datang kepada firman bukan lagi sebagai pelajar, tapi sebagai penentu. Dia baca, ini tidak benar. Saya rasa seperti ini, maka yang benar adalah apa yang saya berpikir. Saya punya kebebasan untuk menafsirkan sesuka saya, punya ide saya terhadap apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan di masa modern itu muncul satu ideologi namanya humanisme yang percaya bahwa pada hakikat manusia itu baik. Sedangkan firman mengatakan bahwa kita pada dasarnya jahat. Dan mereka perlu melepaskan firman supaya menitik beratkan kepada prinsip-prinsip humanis yang sebenarnya tidak segalanya yang dikatakan di pandangan itu yang buruk, karena sesuatu yang sesat, kalau segalanya sesat tentu saja tidak akan mendapat petunjuknya. Maka mereka perlu prinsip-prinsip yang terkesan bagus, tapi kemudiannya akibat yang kita rasakan saat ini. Lalu muncul di situ juga sesuatu yang terkesan positif, pemisahan antara pemerintah dan agama, dan juga demokrasi yang perwakilan seperti yang kita punya di Indonesia dan di beberapa negara. Itu terkesan hebat karena sekarang para pakar agama, para pemimpin agama tidak terlibat oleh pemerintah. Tapi di situ juga buruk karena pemerintahan punya ideologi yang melawan prinsip firman Tuhan, dan dia berkuasa atas masyarakat untuk menentukan pola pikir negara yang terlepas dari prinsip ketuhanan yang Maha Esa.
yang terlepas dari prinsip bahwa Tuhan ini ada dan perlu ditaati oleh prinsip yang kekal universal. Sedemikian juga dengan ada industrialisasi dan kapitalisme, manusia mulai mengejar kebahagiaan dan segala macam hal yang berfokus kepada pribadinya, kehendaknya, dan lupa dengan masalah takut akan Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan ya. Dalam era modern, agama dilihat dengan sebagai sesuatu yang ambigu, yang tidak pasti, yang membingungkan, yang mendapat masalah. Maka datanglah pemisahan antara, seperti saya sudah bilang, gereja dan pemerintah. Demikian juga modernitas telah meningkatkan sekularitas, karena jika satu masyarakat tidak sekuler maka tidak ada konsumerisme. Dengan sains dan akal dipandang sebagai sumber utama, dan pengetahuan agama dianggap semakin tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini sesuatu yang mempengaruhi kami sampai saat ini. Jika Anda pergi di kampus dan mulai bicara tentang firman kepada orang, mereka rasa kita sedang bicara sesuatu yang aneh, yang tidak dibutuhkan, yang jadul. Karena sekarang yang penting itu ilmu pengetahuan. Saya tidak percaya Tuhan, saya percaya ilmu yang tidak juga ada kepastian, yang berubah setiap hari, yang dipertentangkan dirinya sendiri, tapi itulah sumber iman banyak orang. Sedangkan firman yang sudah terbukti dirinya benar, karena bertahan lebih dari 5.000 abad, 5.000 tahun, mereka tidak mau percaya. Dan Anda mungkin bisa berpikir, kenapa Pak Manuel sedang bicara hal ini? Karena hal ini yang saat ini merupakan pikiran utama di dalam lembaga pendidikan, dan anak-anak Anda, anak-anak saya belajar di sana dan mengerti bahwa ilmu pengetahuan tanpa firman Tuhan yang akan menjadikan manusia lebih unggul. Kemudian gagasan agama di era itu muncul yang namanya deisme. Apa itu deisme? Mereka percaya bahwa ada satu makhluk rohani yang maha kuasa, tapi makhluk tersebut, dewa tersebut, ilah tersebut tidak berhubungan dengan kita, maka kita punya hidup yang kacau balau ini, dan tidak pentinglah apa yang kita lakukan. Tuhan tidak peduli dan tidak akan mempertanggungjawabkan kita terhadap apa yang kita lakukan. Itulah deisme, walaupun mengakui adanya Tuhan, tapi hidup seakan-akan Tuhan tidak pernah ada. Dan juga muncul yang rasionalisme. Di dalam rasionalisme muncul juga kesempatan atau bibit dari ateisme yang memiliki ilmu sains sebagai dewanya. Kalau sains katakan begini, oke, saya tidak percaya apa-apa lagi. Padahal apa yang sains katakan hari ini sesuatu, besok dia bisa mengubah dan bahkan melawan konsepnya sendiri. Kemudian sebagai respon kepada dua pandangan ini, satu yang bilang bahwa Tuhan mungkin ada tapi tidak peduli dengan kita, yang lain bilang bahwa tidak peduli dengan Tuhan, hanya apa yang saya bisa teliti yang benar. Muncullah fundamentalisme, dan setiap kali kita akan bicara tentang Alkitab dan bahwa Alkitab itu benar, orang akan bilang ini orang fundamentalis, radikal. Padahal pemandangan atau pandangan fundamentalisme justru mau bilang bahwa firman itu harfiah, dia bisa diterapkan kepada hidup kita, dan nilai-nilai firman itu kekal. Kalau kami kena apa-apa di masyarakat, firman punya jawaban untuk hal itu. Sedangkan dua paham yang tadi mau katakan bahwa firman tidak relevan bagi hidup kita, maka anak-anak kita di zaman ini lihat kepada Alkitab seakan-akan itu hanya satu buku dongeng, karena mereka tidak menemukan titik di antara hidup sehari-hari dan prinsip-prinsip Alkitabiah. Tapi itu sudah dirancangkan, sudah sangat lama ya untuk percaya seperti itu. Dan bagaimana pikiran modern mempengaruhi tingkat baca Alkitab? Karena pemikiran modern memiliki dampak yang signifikan terhadap penafsiran dan cara manusia memandang Alkitab. Karena penekanan di era modern ada pada subjektivitas kebenaran pribadi. Bukankah kita sering dengar di Indonesia satu kalimat begini, tidak ada kebenaran.
ketika kita mulai bicara tentang prinsip-prinsip firman Tuhan, selalu saya dengar, tidak ada yang benar, semuanya benar. Itu pemikiran modern. Dan modern di sini bukan maksudnya kekinian ya, karena saat ini orang mengerti modern sebagai sesuatu yang kekinian. Modern itu zaman yang sudah berlalu. Kalau Anda masih modern, jadi Anda sudah kuno, karena kita sudah di pasca modern ya. Jadi pikiran ini membuat orang punya kebenaran diri sendiri dan penafsiran kritis atas teks-teks Alkitab. Dengan demikian muncullah teologi liberal yang mulai bilang, ini bukan firman Tuhan. Perjanjian lama tidak berlaku. Jika Anda percaya bahwa perjanjian lama tidak berlaku, Anda liberal. Jika Anda percaya bahwa hanya perkataan Tuhan Yesus yang dimerahi itu firman Tuhan, maka Anda juga liberal. Itu munculnya sebagai upaya untuk menemukan firman Tuhan di dalam Alkitab. Bagi orang liberal, mereka percaya bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, tapi mengandung firman Tuhan. Dan itu mempengaruhi banyak orang, sehingga orang punya kebenaran sendiri, dan orang bisa menentukan apa yang firman, apa yang bukan firman di dalam Alkitab. Dan akhirnya semakin hari semakin mengabaikan firman Tuhan itu sendiri. Dan kami lihat di sini, saya sepertinya melompat satu slide ya. Seharusnya ada konsep era postmodern atau pasca modern memiliki karakteristik yang sebagai kelanjutan dari era modern itu, tapi lebih radikal. Mereka punya tekanan kepada mempertanyakan akal budi dan kebenaran universal. Di era modern, masih mencari kebenaran, jadi firman masih punya satu tempat karena kita bisa memperdebatkan apa itu kebenaran. Di era ini, tidak penting apa yang masuk akal, tidak penting kebenaran universal. Semua orang memiliki kebenarannya diri sendiri. Itu bahasa yang kita baca di novel-novel, di sinetron, dimanapun Anda pergi. Bahkan terkadang khotbah bicara itu ya, padahal tidak benar. Dan juga mereka memisah-misahkan keanekaragaman budaya, coba mengelompokkan orang supaya ragam pikiran tersebut yang mereka kemudian bilang sebagai pluralisme, membuktikan bahwa kebenaran universal itu mustahil diadakan. Dan penekanan kepada subjektus dan emosi. Barangkali Anda berjumpa sama orang di mana kalau mau tegur mereka, kita sendiri takut menyakiti emosi mereka dan kita tidak sadar bahwa itu satu usaha postmodern untuk meningkatkan emosi sebagai suatu kebenaran. Jadi kalau Anda menyinggung saya karena saya sedang keliru, yang salah itu Anda karena menyakiti perasaan saya menjadi dewa. Maka hari ini kalau satu anak tidur dan besok dia bangun rasakan dirinya perempuan, dia bisa ganti alat kelaminnya karena yang penting adalah perasaannya. Dia merasa dirinya binatang, dia akan berjalan sebagai binatang dan Anda tidak bisa tegur karena yang penting adalah emosinya. Hati-hati jangan menyinggung emosi orang itu. Itu pikiran yang juga sedang masuk ke dalam gereja melalui doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran postmodern. Kemudian kritik terhadap modernitas dan nilai-nilainya, dan budaya konsumen dan media massa seperti media sosial, globalisasi dan teknologi digital. Itu ada positifnya, tapi kita tahu ada juga buruknya, di mana komunitas-komunitasnya itu dijangkau atau diadakan berdasarkan emosionalnya, respon emosionalnya terhadap satu dunia idaman, tapi pada kenyataan orang banyak menghindari hidup dalam prinsip yang benar, dan ketika terpengaruh oleh dunia maya bisa mengubah realitas di sini. Ada penelitian yang menemukan barusan bahwa kebanyakan tingkat orang yang dia heteroseksual tiba-tiba menjadi lesbi atau menjadi gay,
Itu biasanya salah satu hal yang mereka temukan dalam pola hidup itu adalah menonton banyak anime, karena semua kartun anime punya ciri-ciri feminin, dan laki-laki yang nonton terlalu banyak hal tersebut dipengaruhi otaknya sehingga ada sugestinya untuk dia cenderung ke sana. Jadi saya sering bilang begini, jika memang nonton hal-hal itu tidak mempengaruhi kita, kenapa pengusaha mereka habiskan miliar untuk mengiklankan sesuatu yang hanya 1 detik, terkadang tidak sampai 1 menit, 1-2 detik saja iklan yang muncul hilang. Jika itu tidak mempengaruhi, kenapa mereka akan menghabiskan uang di situ? Itu yang menciptakan budaya konsumen dan media massa yang bisa manipulasi kita tanpa kita rasa dimanipulasi. Dan tentu saja manipulasi tidak terjadi hanya di zaman ini ya, tapi ditingkatkan di zaman ini sehingga kita bisa membudayakan satu prinsip yang salah menjadi benar. Pada zaman postmodernitas, agama dilihat lebih ambigu lagi. Di satu sisi tumbuh pluralitas agama dan toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan agama. Di sisi lain, postmodernitas juga menyebabkan meningkatkan fragmentasi dan individualisasi masyarakat dengan banyak orang yang meninggalkan atau menafsirkan ulang tradisi keagamaan. Dan ini adalah satu tantangan bukan hanya untuk orang Kristen, bahkan untuk orang Muslim, Yahudi, dan siapapun yang punya iman kepada kebenaran tunggal. Karena di zaman ini usaha manusia untuk menafsirkan ulang prinsip kebenaran, bilang, oh tidak sedemikian. Misalnya Yesus bicara, memikul salib dan mengikuti aku. Di zaman ini orang akan bilang, oh memikul salib tidak maksudnya kamu harus meninggalkan segala sesuatu. Ini lebih abstrak. Itu tidak berarti seperti itu. Lalu mulai menurunkan nilai dan makna yang sebenarnya supaya menyesuaikan pola hidupnya di dalamnya. Bahkan ada usaha untuk reformulasi iman Kristen menjadi semakin modern dan menyingkirkan nilai-nilai yang melawan seksualitas bebas, seks bebas, pernikahan sesama jenis, dan segala macam hal itu. Ada usaha untuk melepaskan nilai firman Tuhan sehingga itu bisa diterima sebagai sesuatu yang sah karena masyarakat sedang semakin bebas untuk menentukan kebenaran yang menurut pikiran sendiri, menurut emosinya sendiri. Dan nilai universal kebenaran tunggal itu tidak penting lagi menurut pikiran postmodern ini yang kita sedang hadapi. Dan gagasan agama di postmodern ini muncul yang namanya mistisisme baru, upaya untuk menemukan spiritualitas pribadi yang non-dogmatis. Di sini Anda akan melihat bahwa di zaman-zaman ini banyak diumumkan filosofi-filosofi spiritualitas seperti yoga yang Anda senang bahagia menemukan diri sendiri. Hal yang pada dasarnya terkesan tidak buruk, tapi pada intinya adalah Anda menjadi semacam spiritual yang sebenarnya tidak perlu Tuhan. Cukup Anda merenungkan satu kalimat atau satu hal tertentu yang berbau rohani, lebih baik dari percaya kepada prinsip etis kebenaran firman Tuhan yang begitu menentukan yang baik dan jahat, yang benar dan yang salah. Kalau dalam spiritualitas tidak penting benar atau salah. Kalau saya rasa lebih spiritual dengan merokok ganja, oke, saya spiritual. Tapi kalau firman Tuhan melarang saya mabuk, itu tidak baik. Spiritualitas yang benar, saya tidak pedulikan apa yang terjadi dengan hidup pribadi orang. Sedangkan firman punya pola hidup yang benar menurut firman Tuhan, menurut Tuhan itu sendiri, bukan menurut manusia ya. Terus muncul upaya ekumenisme. Ya, saya paham bahwa ada dua paham terkait kata ini. Tapi ekumenisme pada dasarnya yang kita bicara adalah gagasan bahwa semua agama itu sama. Itu satu pikiran yang sangat salah.
semua agama tidak sama. Kalau kita semua sama, apa gunanya ada banyak agama tersebut? Tentu saja ada agama banyak itu karena pikirnya bahwa masing-masing punya kebenaran. Dan di situ kita semua salah karena mustahil kita semua benar. Atau ada satu sumber tunggal kebenaran yang tidak mau diakui. Tidak, saya sering pikir begini, kalau semua agama itu sama dan baik, maka Tuhan itu sedang mempermainkan kita ya. Karena apa gunanya dia muncul di banyak perspektif, dan pada intinya berikan satu Alkitab yang bicara bahwa dia tunggal, dan bahwa dia di akhirat akan menghakimi semua orang berdasarkan Alkitab tersebut, kalau sebenarnya ini bukan kebenaran yang tunggal ya. Jadi upaya dari ekumenisme justru adalah meluluhkan nilai-nilai agama yang lebih fundamentalis supaya bukan hanya dialog, tapi agama secara keseluruhan hilang dampaknya di dalam masyarakat dan kita menjadi semakin sekuler dan spiritualis ya. Kemudian ada upaya feminisme religius dan sayangnya ini banyak sekali di masa kini. Di sini mau tidak mau contoh terbaik adalah hadirnya ibu pendeta. Walaupun banyak gereja izinkan, banyak gereja lain larang dan ada perdebatan itu dan saya tidak akan bilang benar atau salah, tapi itu pengaruh dari paham postmodern yang membawa ke dalam gereja pertanyaan tersebut. Bagaimana dengan kaum perempuan? Mereka juga berhak. Dan mulai muncul dorongan supaya perempuan semakin meningkat di dalam gereja. Seakan-akan di dalam gereja mereka diopresi, padahal itu sangat tidak benar. Dan yang firman Tuhan menunjukkan kepada kami adalah bahwa jika sang suami tidak punya hubungan baik dengan istrinya, bahkan doa dia Tuhan tidak mendengarkan. Tapi paham feminisme religius ini tidak punya maksudnya untuk benar-benar memperjuangkan sesuatu yang iman Kristen tidak lakukan. Dia punya maksud menambahkan sekularitas di dalam gereja sehingga kami bisa ikuti pola pikir dunia. Dan itu sudah memperluas di seluruh dunia, bukan hanya di sini, di mana seseorang diangkat pemimpin bukan karena kebutuhannya, tapi karena paham ideologisnya. Bagaimana pikiran postmodern mempengaruhi tingkat baca Alkitab? Pertama, karena filsafat postmodern memiliki dampak yang sangat signifikan di segala jenis literatur, ya, dan mereka bawa pola penafsiran yang lebih fokus kepada adanya perspektif pribadi, interpretasi yang tidak bisa diwujudkan sebagai kebenaran, tapi sebagai sesuatu yang milik pribadi, satu hal yang lebih emosional. Kalau saya menangis, itu firman Tuhan. Kalau saya tidak menangis, itu mungkin bukan firman Tuhan. Dan juga kalau misalnya khotbah seperti ini di kaum postmodern tidak akan diterima karena kami sedang bicara bahwa firman itu kebenaran satu-satunya dan tunggal. Kami akan dicatat sebagai fundamentalis. Bagi mereka, setiap makhluk punya kebebasan untuk menentukan apa yang baik dan benar menurut perasaannya atau filosofinya atau pikirannya diri sendiri, sehingga segala kitab suci, bukan hanya Alkitab, akhirnya disingkirkan karena sekarang orang Muslim bisa jadi Muslim tanpa baca Al-Quran, orang Kristen bisa jadi Kristen tanpa baca Alkitab, bahkan tanpa pergi gereja dalam arti menjadi bagian dari tubuh Kristus, bukan hanya pergi gereja karena tradisi doang. Nah, apa kesimpulan Anda yang katakan kepada saya dari semua yang disampaikan hari ini, Alkitab sebagai warisan manusia, apa yang saya simpulkan, apa yang Anda simpulkan, dan apa yang Anda bisa bawa pulang untuk mengubah perspektif jemaat Anda
terhadap penurunannya. Daya baca Alkitab karena salah menafsirkan Alkitab. Lihat Alkitab hanya sebagai buku agama, bukan sebagai warisan untuk kita dan untuk semua manusia di muka bumi.